Nah, penyesalan orang yang kedua adalah orang-orang mukmin yang banyak dosanya. Dia beriman, dia kaum muslim, tapi dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Ini dikenal dengan istilah usatul mukminin. Ya, orang-orang mukmin yang masih banyak dosanya, ya maksiatnya gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis, diantaranya kata beliau, nanti mereka akan masuk ke dalam neraka sampai dosa mereka bersih, lalu kemudian mereka dikeluarkan dan masuk ke dalam surga, gitu ya. Dan pada saat mereka dikeluarkan dari neraka, kata Nabi SAW, sebagian besar tubuh mereka dalam kondisi lebam, hangus gitu ya, dikeluarkan. Dan nanti mereka akan diletakkan di sebuah sungai namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ditaruh di situ, kemudian ahli surga pun ikut memercikkan mereka dari air sungai itu sampai akhirnya mereka ya tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman yang muncul yang tumbuh di saluran air, kata Nabi SAW. Tidakkah kalian lihat dia berwarna hijau kekuning-kuningan dan masih lemas? Nah, begitulah keadaan mereka. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga dan mereka mendapatkan julukan Utaqaur Rahman, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah yang Maha Pengasih, gitu ya. Sebagian ahli neraka, sebenarnya ahli surga sempat dalam hadis kata Nabi SAW memberikan julukan mereka Juhannamiyun, mantan penghuni neraka. Tapi Allah mengganti julukan itu dengan Utaqaur Rahman atau orang-orang yang zat Maha Pengasih bebaskan, gitu ya. Nah, itu golongan yang kedua yang menyesal. Kenapa penyesalan mereka walaupun nanti masuk ke dalam surga? Karena memang mereka disiksa di neraka. Tersiksa dulu ya. Dalam sebuah hadis yang lain, ini hadis yang agung sekali berhubungan dengan masalah orang yang terakhir keluar dari neraka dari penghuni surga. Jadi dia banyak dosanya, masuk ke neraka dulu. Setelah dibersihkan ya dosanya, dia sudah bersih betul-betul dosanya, baru dikeluarkan. Kata Nabi SAW, akan keluar dari neraka penghuni surga yang terakhir. Tidak ada lagi setelah dia. Di dalam itu sudah orang kekal, kafir, munafik, musyrik gitu ya. Waktu dia keluar dalam kondisi setengah tubuhnya hangus, setengahnya tidak, berasap. Dia berdiri, dia jatuh, dia berdiri, jatuh, berusaha melarikan diri dari neraka. Dia pikir dia takut dimasukkan lagi, padahal sebenarnya sudah jadwalnya dia keluar gitu ya. Sampai pada saat dia sudah jauh dari neraka, dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi anjani minki. Segala puji dan puja kepada Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu, ya, dari neraka maksudnya. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada dia sebuah pohon. Karena dia sudah sekian mungkin ribu tahun di neraka, dia tidak tahu, tidak pernah lagi merasakan sejuknya udara. Maka begitu dia pohon, dia semangat sekali. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya ingin sekali pohon itu. Lalu Allah mengatakan, hai anak Adam, apakah kalau saya berikan kamu pohon itu kau tidak akan minta lain? Dia bilang, tidak ya Allah. Maka Allah pun sampaikan dia ke pohon itu. Sampai di pohon itu dia nikmatin pohon itu segala macam, dinaungannya. Karena di neraka ini panas, api dari semua penjuru, gelap, teriakan orang-orang, wah darah dan nanah di mana-mana. Sekarang dia keluar, dia rasa nikmat. Dan kata Nabi SAW, dia mengira dia adalah orang yang paling besar nikmat Allah padahal dia ini orang paling sekecil nikmat. Gak lama kemudian Allah perlihatkan dia ada pohon, ada air, gitu kan, lebih bagus dari yang pertama. Dia tertarik, tapi dia malu sama Allah. Dia sudah janji gak mau minta lagi. Tapi dia bilang, ya Allah, saya minta yang itu. Kalau Allah mengatakan, wahai anak Adam, bukankah kau sudah janji tidak akan minta? Dia bilang, itu saja ya Allah. Disampaikan ke sana. Pas tiba di sana, dia nikmatin segala macam. Lalu Allah perlihatkan dia pintu gerbangnya surga. Nah, itu pertama kali dia lihat dia lihat pintu gerbang. Ini bukan pintu gerbang kayak restoran ini, pintu gerbang istana raja dunia yang mungkin tingginya 10-20 meter, enggak. Ini pintu surga, kata Nabi SAW, daunnya pintu surga itu dari satu pintu tiang ke tiang sebelah itu jaraknya 40 tahun. Besar sekali, pintu gerbang yang besar, dan baunya tercium dari jarak 40 tahun. Sebelum surga, 40 tahun tercium bau wanginya. Jadi itu luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh Mu'ahad, Mu'ahad itu orang kafir yang bawa dalam perdamaian umat Islam. Kalau ada umat Islam yang bunuh seorang Mu'ahad, Mu'ahad sekali lagi orang kafir yang ada akad perdamaian dengan umat Islam. Ini gak boleh dibunuh. Baru orang Islam bunuh, maka si muslim ini tidak akan mencium bau surga, dan bau surga tercium dari jarak 40 tahun, kata Nabi SAW gitu. Dia lihat istana, dia lihat
pintu gerbang itu. Dalam sebuah riwayat dia katakan, ya Allah, pintu gerbang itu. Dia belum minta masuk ke dalam. Karena kagumnya dengan pintu itu. Allah mengatakan, bukankah kau sudah janji tidak akan minta? Cuma pintu itu ya Allah. Kemudian disampaikanlah dia, setelah Allah mengatakan betapa banyak kau banyak mungkiri janjimu wahai anak Adam. Kemudian dia pun setelah masuk, berdiri di depan pintu surga, dia lihatlah ahli surga. Dengan baju-bajunya, dengan istananya, dengan dayang-dayangnya, dengan segala macam. Maka dia pun mau minta sama tapi malu. Cuma ini surga. Maka dia pun minta, mengatakan, ya Allah surgamu dan saya tidak minta lagi. Maka Allah mengatakan, hai anak Adam, berapa banyak kau pungkiri janjimu. Apakah kau ridho, kata Allah SWT, kalau aku memberikanmu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Mana raja terkaya dunia? Apapun yang dimiliki saya kasih kamu di dalam istana surga nih. Tentu kalau kita bicara raja terkaya dunia ini, ya Nabi Sulaiman. Gak ada lagi, karena Nabi Sulaiman minta kerajaan, tidak boleh orang yang sebelum dan sudahnya sama dengan dia gitu ya. Maka anggap kerajaan Nabi Sulaiman bisa bicara sama hewan, bisa terbang, ya, bisa bahasa burung, semut. Ya. Tapi ini asli ya. Ini Nabi Sulaiman, bukan yang kayak di Indonesia gitu ya. Maka dia pun minta masuk ke dalam surga dan Allah mengatakan begitu. Dia mengatakan, saya ridho hai Tuhanku. Kalau seperti yang dimiliki Raja Sulaiman, di dunia aja dia bukan raja gitu kan. Dikasih, Allah mengatakan, dan kau akan dapat yang semisalnya. Double. Dia bilang, saya ridho hai Tuhanku. Allah mengatakan, kau akan dapat yang semisalnya. Allah ulangi sampai 10 kali. Jadi ini orang yang paling rendah derajatnya di surga. Paling rendah seperti 10 kali kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu luar biasa. Maka dia pun saking gembiranya, kata Nabi SAW, dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dibalik sama dia. Saking gembiranya, harusnya dia bilang, ya Allah engkau Tuhanku, aku hambamu. Dia mengatakan, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Lalu Nabi SAW tertawa sampai urat leher beliau terlihat. Lalu orang itu dimasukkan dalam surga, dia nikmatin surganya, dayang-dayangnya, istananya segala macam. Sambil, kata Nabi SAW, dia mengira dia penghuni surga yang paling besar nikmatnya. Padahal ini orang yang paling rendah. Tetapi yang kita sedang bahas adalah penyesalan dia di saat dia masuk ke neraka. Harusnya dia bisa masuk surga dari awal. Cuma dia melalui neraka dulu karena harus bersihin dosa-dosanya.